Sok mulai. Ping. Terkait dahulu nih, lagu dahulu nih di remake lagi. Terika kan concern banget nih sama yang namanya performing rights. Sebelumnya udah ada obrolan belum sih teh? Sudah, pasti. Jadi kalau tadi saya bilang, saya tuh mengenal Shanti sudah 25 tahun. Kita tidak pernah putus komunikasi. Menurut saya kan hidup itu nomor satu adalah komunikasi yang baik. Kita bisa ngobrolin apapun. Karena zaman saya dulu juga awal saya berkarya kan baru kaset ya. Jadi selalu ada perubahan-perubahan dalam musik ini, dari kaset ke CD, dari CD ke digital. Kita semua juga dulu nggak ngerti dengan namanya royalty system. Saya juga sama lah dengan semua tidak belajar. Tapi kesini dengan waktu dan umur kita ingin tambah pintar kan dalam hidup ini. Jadi saya dengan Shanti akan terus berkomunikasi dengan apa perkembangan nanti yang akan terjadi di sistem. Tapi Shanti sudah mengerti kan apa yang saya perjuangkan dengan teman-teman. Jadi pastinya tidak akan jadi sulit. Dan ini adalah satu bukti bahwa sebetulnya penyanyi dengan pencipta lagu tidak ada apa-apa. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa menulis karya bersama-sama, kita bisa ngobrol apa yang terbaik di depan. Jadi titiknya hari ini adalah terbukti aku dan Shanti menulis lagu di tengah orang lagi hiruk-pikuk dengan masalah royalti. Kami tetap berjalan karena menurut kami berdua rezeki itu sudah diatur sama Tuhan ya. Dan kita saat kita memberikan sesuatu pada teman-teman, pasti Tuhan akan memberikan juga limpahan yang lebih kepada kita semua. Saya juga kan penyanyi mas, saya datang ke Indonesia kan penyanyi, tetapi penyanyi ini yang nulis lagu di bandnya, jadi predikat saya. Tapi kalau terkenal duluan ya aku nyanyi dulu gitu, kemudian jadi penulis lagu di band saya dan kemudian menuliskan lagu untuk banyak orang, termasuk Shanti 25 tahun yang lalu dengan lagu Okasi yang sampai sekarang masih hits. Dan kita selalu komunikasi, baiknya bagaimana, selalu ngobrol dengan semua pencipta lagu yang saya ciptakan, alhamdulillah. Dan ini Hade, dan Bang Iwan, saya selalu berkomunikasi, jadi tidak ada masalah saya, karena alhamdulillah penyanyi-penyanyi yang saya ciptakan semuanya baik-baik dan bisa ngobrol dengan aku. Artinya skema direct license yang sering digaungkan itu bakal diterapkan di project ini berarti? Sebenarnya kesepakatan itu ya mas ya. Saya juga kan ngerti kalau orang lagi promo, saya kan penyanyi juga. Jangan lupa di aksi ini banyak penyanyi loh. Ada Rika, ada Lestari, ada Manji, dia juga penyanyi. Kami juga paham kalau pada saat artis lagi launching itu lagi masa-masa susah. 3 bulan awal itu lagi nge-launch, habis uang untuk bikin video segala macam. Jadi kayaknya memang kita juga di aksi bilang ya kalau itu semua kesepakatan. Mungkin ya udahlah masa promosi awal ya udah silahkan. Nanti mungkin dari situ kalau istilahnya sudah menuai ya kita juga menuai. Ada perjanjian khusus nggak sih untuk lagu dahulu ini? Mungkin ada bukti kertas di atas atau biasanya itu manajemen ya yang menyelesaikan, dan kayaknya manajemen saya dengan manajemen Shanti bestie juga ya, berteman, udah ngerti juga lah ya kan. Sebetulnya kalau udah sepaham sih nggak ada yang tanpa kita harus obrolin ke media juga, kita sudah menjalankan dan mereka juga tahu bahwa memang sistem royalti yang sekarang ada itu belum bisa mengambil hak penulis lagu sebagaimana mestinya. Andai sistem royalti yang sekarang ada sudah bisa mengambil hak royalti penulis lagu sebagaimana seharusnya, mungkin penulis lagu tidak akan meminta sesuatu. Ini menurut aku sih sebetulnya kalau diambil positif ya, orang semua sekarang ini jadi ngeh bahwa ternyata penulis lagu ini kehidupannya belum seperti seharusnya. Termasuk para yang selama ini kan ngerasa mungkin penulis lagu, lagunya ngehits pasti akan dapatannya sesuai dengan lagunya. Begitu kita buka performing konser untuk live dan segini, dan dari mana datanya ini kita juga tidak tahu ya, mereka baru itu ternyata seperti ini. Jadi seharusnya sih coba kita ambil positifnya. Selama ini orang buta tentang royalti, sekarang dengan kejadian ini semua orang jadi tahu bahwa ada royalti yang harus diurusin, ada kontrak yang harus diurusin, ada izin pemakaian lagu yang harus diurusin gitu. Selama ini kayaknya semua ngerasa ya udahlah kalau udah selesai gitu. Nah, coba ambil positif, mudah-mudahan dengan kejadian ini di kedepan industri musik Indonesia sangat menjanjikan untuk para penulis muda untuk menulis lagi lebih banyak,
dan mereka juga bisa hidup dari menulis lagu, tidak harus cari pekerjaan lain, jangan sampai seperti yang pendahulu-pendahulunya. Nah, kebetulan kan kalau bicara di aksi mulai masuk kakak-kakak saya yang kebetulan mungkin sudah umurnya di atas saya kan udah 55 ya. Terus banyak juga anak-anak yang orang tuanya sudah tidak ada, mereka juga bingung tentang hukum dan segala macam. Ya sebenarnya aksi ini lebih ke belajar sih, kita belajar tentang hukum, kita belajar apa yang seharusnya kita dapatkan. Kalau di luar negeri misalnya ada lagu feeling, itu cuma satu lagu tapi bisa hidup ya gitu. Jadi kalau media kan pasti tahu, coba searching lagu feeling itu cuma satu tapi royaltinya terus mengalir ke keturunannya. Ya kita juga maunya seperti itu dong. Kan handphone juga, kalau ada handphone baru kita kejar, mobil baru kita kejar, teknologi semua kita kejar. Jadi menurut aku sekarang itu dengan dunia digital memang semua itu sekarang kayaknya sudah harus sistem digital, sehingga tidak lagi ada sakwa-sangka ya bahwa apa yang kita dapatkan itu memang hak kita, dan kalau diberikan adalah langsung kepada yang punya haknya. Kapal banget di soal royalti, dimusuhin teman-teman nggak sih Teh? Saya tidak merasa dimusuhin sih Mas, cuman mungkin di sini memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan lebih spesifikasi. Biasanya kan kalau ketemu cuman halo, sekarang yang lain lagi. Tapi kalau saya sudah siap sih pada saat saya memutuskan diri untuk belajar tentang undang-undang hak cipta dan royalti ini, pasti ada satu kemelut-kemelut, kan riak itu pasti ada dalam hidup ya gitu. Tapi kita harus dingin, ini kan perubahan untuk menuju satu yang baik gitu. Tapi jangan salah, bukan berarti bahwa kita ini ingin membuat industri ini jadi ribet, tapi menurut aku justru ingin membetulkan sesuatu yang terasa oleh pencipta lagu kan yang mengalami ini. Nah, pencipta lagu ini kan ada dua Mas. Saya juga ngehnya kan baru-baru ini, karena saya itu penyanyi dan penulis lagu. Jadi walau dulu nerima royalti aku anteng-anteng aja, karena dari nyanyi kan aku masuk terus. Nah, begitu ternyata saya buka sisi dari nulis doang, saya baru memahami bahwa ternyata di 2 tahun ini penulis lagu dari dulu belum sesuai seperti seharusnya. Nah, mungkin harus dibedakan antara penulis lagu yang sembari performer yang nyanyi, dia dapat income-nya jadi kiri kanan. Tapi apa kabar dengan teman-teman penulis lagu yang hanya nulis aja? Nah, sistem pembayarannya kan per 3 bulan ya. Ada yang dari digital, non digital, ada yang overseas. Nah, begitu dibuka itu tidak sesuai dengan misalnya kayak kemarin Denny Casmala dengan berharap tak berpisah dapatnya 5 juta gitu. Padahal lagu itu kan anthem ya gitu. Lagu dahulu berharap tak berpisah itu di kafe selalu dibawakan segala macam. Jadi kita lagi menyelidiki kenapa pendapatannya seperti ini. Saya kemarin juga ngobrol sama teman-teman ya, mungkin digital system adalah solusi terbaik karena itu tidak akan nyasar kemana-mana dan haknya langsung sampai ke cipta lagu. Tapi satu lagi ya, mau garisin. Hari ini adalah satu pembuktian saya dengan Shanti, saya penulis lagu, saya Shanti penyanyi. Kami bisa ngobrol dan tidak ada masalah dari mulai mengerjakan lagu sampai hari ini. Bisa lihat tadi ya kita berpelukan segala macam. Jadi kayaknya nggak ada masalah sebetulnya. Komunikasi aja, ngobrol aja. Kan awalnya berteman juga semuanya. Teh, kalau dari Teh Rika sendiri, lagu dahulu cukup menghidupi nggak sih? Dari royalti, dari royalti nggak ada Mas. 280. Saya itu dari performing live itu 154.000 ya Mas. Wow. Ya, 154.000 untuk royalti yang konser live atau lagu itu dibawakan untuk live. Kalau untuk yang semuanya saya lakukan nggak dahulu doang Mas. Lagu saya kan dahulu, hayalan, izinkan, cobalah, lokasi, di AFI berapa buat, terus ada di GAC, di Hi-Fi. Ya saya per tahun paling besar tuh royalti saya berapa ya Mas ya? 19-an ya? Iya, 19 juta total. Jadi kalau dibagi 12 itu satu sekian ya. Jadi gaji saya sebagai penulis lagu tuh dari royalti 1,2 lah Dari setiap bulan. Sekian banyaknya lagu. Ya 15 hits lah ya. Saya ada 15 yang hits banget ya. Tapi kalau saya nulis lagu ditaruh ada 100-an. 100 lagu saya itu ditaruh di lembaga, tapi 15 yang hits itu yang banget lah gitu. Misalnya yang sampai hari ini dibawain ya 19 juta sekian satu tahun. Rika, tahun ini Sedih kan nggak?
tahun ini juga udah mulai ada festival musik lagi nih. Iya. Otomatis banyak penyanyi-penyanyi yang bakal nyanyi lagi. Udah ada izin belum sih sampai sekarang? Udah ada pembicaraan itu? Mudah-mudahan kan tadi saya bilang kalau kita sikapi dengan positif, sebetulnya harusannya ngobrol aja. Kita mau pakai sistem yang mana nih? Kalau di aksi kan memang menganut dari license dengan hitungan 10% dari kontrak dibagi pro rata. Misalnya penyanyi itu bayarannya misalnya kan kita mengenakan yang 10 juta ke atas ya. Jadi kalau kayak maaf ya suka diblunderin nih, gimana yang di restoran itu, yang reguler itu yang bayar restoran ke LMK sistemnya setahun blanket. Kemudian yang di kafe-kafe sama kayak gitu. Yang kita kenain itu adalah yang kita lagi coba ini adalah yang rate-nya 10 juta ke atas. Anggaplah 10 juta ya biar nggak susah. 10 juta, 10%-nya kan berarti sejuta. Sejutanya dibagi lagunya misalnya 10 mbak. Jadi license-nya cuma 100.000 kok. Bukan 1 juta per satu penulis lagu, bukan. Dari 1 juta itu dibagi jumlah lagu. Kalau lagunya 5 berarti kan 100.000. Kalau lagunya 10 berarti 100.000. Nah, kemarin kita sempat mikir juga kan pas saat kita lagi mencari cara gimana supaya penulis lagu tuh jangan nunggu-nunggu terus gitu, kesian ya. Istilahnya kayak gini, sabar dong kan lagi dibenerin. Iya sih, tapi kan sekarang juga bayar listrik, bayar anak sekolah kan nggak bisa nunggu. Iya nggak sih? Nunggunya sampai kapan? Ini harus dijanjikan. Apakah sistem ini akan benar sampai kapan? Kalau enggak, akhirnya aksi membuatkan satu aplikasi yang bentuknya nanti jatuhnya kayak Tokopedia, Bukalapak. Mas tinggal buka, pakai lagu Terika, kontrak aku segini, bagi segini. Apakah si Terikanya tahu? Enggak. Yang tahu adalah aplikasinya, sistemnya. Jadi kalau ada kemarin ngomongin nanti sebetulnya gimana dong? Invoice-nya jadi ketahuan. Nah, kalau sekarang menganut sistem LMK, sebetulnya kan LMK menghitung dari 2% dari produksi. Produksinya dari mana? Kan invoice-nya ditaruh juga. Bingung saya, ya nggak sih? Kita menghitung produksi dari mana? Kan ditaruh. Panggung berapa, bandnya berapa, lightingnya berapa, ya nggak sih? Berarti invoice itu akan dicantumkan kan di perhitungan 2% itu. Jadi sebetulnya tidak ada beda loh. Bedanya cuma yang di aksi ini dia langsung ke penulis lagunya. Kalau yang ada di LMK adalah sistemnya nunggu dan kemudian blanket. Blanket itu dibaginya datanya ya blanket. Kalau yang aksi kan maunya langsung ke cipta lagunya. Tapi gimana teh kalau nanti yang main di restoran, di kafe itu tetap pakai blanket system. Karena kan memang menghitungnya susah. Hari ini kan begini. Kan kalau misalnya nanti di kafe nyanyi gini, hari ini besok saya main dengan Shanti tanggal 30. Itu sudah ada repertoire lagu yang ditulis. Bandnya juga udah pasti harus latihan. Jadi tidak mungkin di konser atau festival band itu nggak punya song list. Saya penyanyi, selama hidup saya pakai song list. Kalau misalnya ternyata ada request 1-2 kan itu bisa dilampirkan di besoknya. Simple kok. Misalnya nih, aku udah siapkan lagunya 10, tiba-tiba more. Aku nama 3 ya besoknya aja tambahin. Suruh IO-nya. Jadi penyanyi itu hanya mengurus izin dan song list. Yang nanti akan membayar itu adalah IO-nya meminta ke sponsor. Misalnya artisnya 10 juta fee-nya, yang diminta adalah jadi 11 juta. Sama sekali tidak memotong uang dari penyanyi. Tambahan sama kayak Raiders. Jadi kayak Mas kan minta kopi, minta kue, minta tiket, minta hotel. Apakah motong dari fee penyanyi? Enggak kan? Artinya hanya sebagai patokan perhitungan ya, bukan untuk memotong. Iya. Jadi kalau misalnya artisnya 50 jadi 55 juta gitu. Jadi masuk ke invoice-nya adalah 55 juta, bukan 50 lagi. Ini ada salah kaprah selama ini ya terkait pengertian. Ya, saya senang sih kalau ditanya gini, mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang diresahkan. Satu, sebetulnya kalau takut dengan invoice, menurut aku penghitungan 2% produksi itu invoice pasti masuk. Kan sama aja. Kalau misalnya 10% dari invoice kan lebih enak, artisnya gede ya kita dapat gede ya, artisnya kecil-kecil. Terus ada yang ngomong juga teh gimana kalau artis yang masih belajar, kan kita udah terapkan 10 juta ke atas. Yang 10 juta ke bawah ya udahlah sok belajar dulu. Kalau udah 10 juta ke atas itu menurut aku sudah bisa pakai makeup artis. Udah punya manajer. Kan aku juga nggak langsung begini jadi Rika Ruslan. Saya juga dulu dandan sendiri, bikin baju sendiri, saya nggak punya manajer, tapi
Tapi begitu kita mampu, jadwal kita banyak, datanglah manajer, makeup artis, apalagi yang bisa bantu kita. Ya mereka yang ngurus, artisnya mah nyanyi aja, yang nulis song listnya, yang ngurusin ke IO kan tetap manajernya. Jadi sebenarnya coba yuk sama-sama dinginkan coba kepalanya supaya kita sama-sama memperbaharui lah gitu. Sebetulnya kalau sistem yang sekarang udah jalan bagus tuh nggak akan pernah ada terjadi seperti ini. Nah kenapa aksi dibilang kenapa sih kok buru-buru amat? Ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Cuma tagihan listrik gue, bayar sekolah anak sama rumah sakit, sama anak asuransi segala macam tiap bulan. Jadi maaf kalau ada orang yang ngomong ada apa sih kok buru-buru amat aksi kayak dikejar-kejar. Tentu dikejar apa? Tagihan bulan. Nah, andai kalian bekerja tapi bayarannya tidak sesuai dan harus nunggu, apakah akan protes? Buruh aja yang protes. Kami juga buruh loh, buruh musik sama. Clear ya? Oke. Clear.